Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Sahabat-sahabat yang saat ini sedang ikhtiar penyembuhan psikosomatis ya, asam lambung, anxiety disorder, psikosomatis. Ini jawab pertanyaan dari Ibu FF. Nah, Ibu FF ini saya singkat namanya ya, soalnya ada cerita pribadi ini, ada cerita pribadi. Kemarin WA ke saya, ini saya tanggapi lewat video biar lebih jelas. Ibu FF ini WA ke saya gini, tahun 2000 ibu saya meninggal. Waktu itu saya masih kelas 3 SD dan adik saya kelas 1 SD. Setelah ibu meninggal belum sampai 40 hari bapak saya menikah lagi. Awalnya tanpa sepengetahuan kami anak-anak. Mungkin karena kami masih kecil sehingga belum bisa diajak rundingan. Nah, saya loncat. Kemudian saat SMP saya dimasukkan ke pesantren. Kemudian setelah bapak saya menikah lagi, itu saya bersama adik saya itu susah untuk bertemu dengan ayah saya, bertemu dengan bapak saya. Bahkan ternyata ibu tiri saya juga memperlakukan kita anak-anak itu dengan dengan keras ya. Nah, bahkan ibu tiri ini selalu sakit hati ketika kami anak-anaknya sedang berkomunikasi dengan bapak. Kita sembunyi-sembunyi. Nah, ada yang bilang kalau bapak saya diguna-guna dengan istrinya. Karena memang bapak saya sebagai laki-laki yang seharusnya bisa bersikap tegas, tetapi tidak bisa melindungi anak-anak. Saat saya sakit kemarin hampir 3 bulan ke dokter pun tidak ada perubahan. Dan salah satu wali murid, guru ya beliau ya, kayaknya guru ini, ada yang punya kelebihan dan kasih tahu saya bahwa ada hal magic yang menyerang saya. Karena memang aneh Ustadz, saya kambuh pada waktu yang sama, hari Minggu malam Senin dan Kamis malam Jumat. Nah ya Allah, alhamdulillah saya dipertemukan dengan jenengan dan bisa ikhtiar untuk pengobatan. Yang saya sadari juga Ustadz, semua penyakit itu berawal dari pola pikir saya yang terlalu berat dan menumpuk sejak kecil. Ya Allah, astagfirullah. Nah ini banyak WA-nya ya. Jadi intinya Ibu FF ini mengalami satu tekanan batin dari orang tua atau ibu tirinya ya. Tekanan batin dari ibu tiri, selalu selalu sakit hati dengan ibu tiri. Bahkan ketika ada statement dari siapa tadi itu, jadi wali murid itu Ibu FF dikatakan bahwa ini adalah ada hal magic, ada guna-guna dari seseorang. Begitupun juga bahwa ada prasangka, ada keyakinan bahwa bapaknya Ibu FF ini yang sejak usia SD sudah menikah lagi itu juga diguna-guna oleh orang lain, sehingga bapaknya tidak bisa melindungi anak-anaknya. Sampai saat ini mereka juga tidak bertemu dengan bapaknya karena memang dilarang oleh ibu tirinya. Intinya di sini pertanyaannya, saya harus bagaimana Ustaz? Karena saya pengen bapak saya bahagia. Kemarin sudah saya tanggapi lewat WA ya sebenarnya. Di sini kemarin saya tanya, atau saya tanya kepada Ibu FF ini,
Guna-guna itu apa toh Bu? Guna guna bentar mana ini kemarin? Guna-guna itu apa toh Bu? Tanggapan dari Ibu FF, sesuatu yang tidak wajar. Ya Allah, astagfirullah. Jadi sahabat semua, masih banyak sekali teman-teman sahabat-sahabat kita yang punya pikiran negatif. Pikiran negatifnya gimana? Bahwa sakit sebagian dari sahabat-sahabat kita itu katanya kena guna-guna, kena sihir, kena santet dan lain sebagainya. Padahal ya sahabat semua yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks akidah ya, saya jawabnya dengan konsep tauhid saja biar lebih pas. Dalam kalimat apa? La ilaha illallah. Dalam kalimat la ilaha illallah di sini kan disebutkan atau diterangkan bahwa tidak ada segala sesuatu apapun itu illallah kecuali Allah. Berarti sesungguhnya apa? Sesungguhnya segala sesuatu di maya pada ini, segala sesuatu di alam ini itu tidak ada kecuali yang maha ada adalah Allah. Yang maha ada adalah Allah. Manusia sesungguhnya tidak ada. Ya kan? Apalagi kemudian bumi, dunia ini juga sesungguhnya tidak ada. Maksudnya gimana? Tidak ada dalam arti fana. Tidak ada dalam arti ini nanti akan rusak. Yang abadan, abadan adalah hanya Allah. Hanya Allah yang maha ada. Hanya Allah yang maha sempurna. Kalau manusia saja sebenarnya tidak ada, apalagi cuman guna-guna, apalagi cuman sihir, ya kan? Nah, ketika kita punya keyakinan la ilaha illallah dan la haula wala quwata illa billah, tidak ada kekuatan apapun itu yang bisa melebihi kekuatan Allah. Tidak ada daya kekuatan apapun itu kecuali kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Sihir itu tidak ada. Manusia itu juga tidak ada. Yang maha ada adalah Allah Subhanahu wa taala. Kok ada yang berkeyakinan sakit karena diguna-guna? Itu sebenarnya bukan guna-guna. Akan tetapi tumpukan masalah psikologis dari sejak kecil. Kalau dilihat dari problemnya Bu SFF kan seperti itu. Problem dari sejak kelas 3 SD, ibunya meninggal dunia, bapaknya menikah lagi. Ini kan beban pikiran dari kelas 3 SD itu kan luar biasa ya. Ya kan, merasa kehilangan ibunya meninggal dunia, otomatis menimbulkan trauma, masih usia segitu. Setelah itu bapaknya menikah lagi. Ibu tirinya nggak sayang sama si ini, ibu FF dan adiknya. Makanya ketika dirunut dari masalah lama, masalah kecil, ini kan jelas problemnya adalah problem psikologis, trauma psikologis, trauma masa kecil. Lah, trauma masa kecil bahkan sampai saat ini Ibu FF ini belum bisa juga akur atau belum bisa juga bahagia bersama orang tuanya. Sampai Ibu FF ini sudah berkeluarga, punya anak, punya suami, punya mertua. Lah, kemudian di sini adalah satu peristiwa. Ini adalah satu peristiwa bahwa kasusnya Ibu FF ini adalah kasus psikologis. Mungkin sama dengan kasus saya dulu ya. Kasus saya dulu itu banyak juga yang berstatement bahwa ini sihir, bahwa ini santet dan lain sebagainya. Padahal apa? No, bukan. Jauh dari kegaiban yang seperti itu. Nah, tapi problem saya dulu juga murni problem psikologis karena trauma pikiran, trauma psikologi. Jadi Ibu FF dan yang lain sebagainya jangan mudah memprasangkakan bahwa Anda itu sakit kena guna-guna, sihir, santet dan lain sebagainya. Bahkan banyak dari sahabat-sahabat
komunitas santri ofisial itu yang awalnya itu mengatakan bahwa dia kena sihir dan lain sebagainya. Setelah kita bedah kasusnya, kita kupas kasusnya satu persatu, kita cari, ternyata problemnya problem psikologis, problem pikiran, trauma, sakit hati, dendam dan lain sebagainya. Setelah dendamnya ini diridhokan, sakit hatinya diridhokan, kemudian luka batinnya diridhokan, dilepaskan, mencari ridho Allah, alhamdulillah sembuh. Nah, termasuk saya sendiri kan gitu. Jadi dulu saya juga seperti itu. Dikatakan oleh dukun ini kena santet, kena sihir, kena guna-guna, nah, dan lain sebagainya. Astagfirullah. Jadi ibu bapak semuanya, sahabat-sahabat semua, jangan mudah terjerumus dengan keyakinan-keyakinan seperti itu. Lah, karena apa? Karena jin pun itu ya nampaknya nggak diterima dijadikan kambing hitam. ketika ibu punya keyakinan bahwa ini disihir, dikirimi jin dan lain sebagainya. Jin itu kan juga makhluknya Allah. Wa khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, kan gitu. Bahwa jin dan manusia itu diciptakan juga untuk ibadah sebenarnya. Dan ketika ada manusia, seseorang yang punya kenakalan, jin juga punya kenakalan, tetapi kita jangan terus punya keyakinan bahwa ini disantet, disihir. Santet itu apa? Sihir itu apa? Sihir itu kan pengelabuhan saja. Namanya saja sihir. Berarti kan pengelabuhan, hanya tipu-tipu lah. Wong tahu bahwa ini adalah tipu-tipu, kenapa harus percaya? Namanya saja tipu-tipu, pembohongan, pembodohan. Ini kan jelas sudah, kenapa harus percaya? Makanya sahabat-sahabat semua, jangan mudah punya keyakinan seperti itu. Karena apa? Ini nanti akan memperkeruh keadaan, memperburuk keadaan. Ketika nanti punya keyakinan kayak gitu, udah nanti ini jadi sasaran empuk dukun-dukun. Teman-teman yang punya keyakinan kayak gitu biasanya udah ke dukun sana, tidak ada habisnya. Padahal kasusnya nggak kayak gitu. Kasusnya adalah kasus psikologis murni, trauma, sahabat ya. Trauma. Nah, terus solusinya bagaimana? Solusinya tetap lakukan pembersihan sampah pikiran, diikhlaskan, diridhokan, kemudian diserahkan semuanya kepada Allah. Itu dari segi psikologis ya. Kemudian dari segi ketuhanan, dari segi ilahiyah, metriknya Tuhan, sahabat semua lakukan pendekatan diri kepada Allah. Bersyukur dengan nikmat-nikmat yang saat ini masih ada. Tangan masih 2, jari-jarinya setiap tangan juga 5, jari-jarinya juga terbelah-belah kayak gini. Coba kalau ini gandeng jadi satu. Ya kan, dan posisinya juga kanan dan kiri. Telinga masih 2, lentur juga. Coba kalau telinganya dibikin kayak besi baja. Berapa bantal yang jadi korban, berapa kasur yang jadi korban, berapa sofa yang jadi korban. Karena ini ingat-ingat yang sekarang nikmatnya masih banyak sekali. Kemudian rambut masih di kepala, ya kan? Coba dibayangkan ketika rambut tumbuhnya di dengkul, repot lagi. Sepele kan? Mata masih di depan 2, coba kalau mata di belakang 1, di depan 1. Nah, ini nikmatnya luar biasa, ya kan? Hidung masih juga lubangnya ke bawah hadapnya. Coba kalau hadapnya ke atas, repot lagi ya. Kaki masih 2, digunakan berjalan masih sempurna. Mulut masih diberikan oleh Allah untuk bicara masih normal. Apalagi detak jantung masih normal, deg normal. Lambung masih bisa untuk mencerna makanan. Apalagi masih banyak sekali ya sahabat. Jadi mending fokus untuk mensyukuri, mengingat-ingat nikmat-nikmat Allah yang sekarang masih kita rasakan. Sebelum nanti nikmat Allah dicabut satu persatu. Kita syukuri nikmat yang sekarang ada, supaya apa? Supaya nanti nikmat yang lain akan ditambah oleh Allah. Perbanyak syukur kepada Allah. Kemudian apa? Perbanyak baca sholawat 1000 kali sehari, 2000 kali sehari. Baca hauqalah la haula wala quwata illa billah 100 kali sehari. Sedekah tiap pagi. Sedekahnya tiap pagi dikasihkan ke siapapun yang sekiranya membutuhkan. Apalagi sholat malam jika mampu, sholat duha jika mampu. Saudara sahabat semuanya yang dimuliakan Allah. Ketika Allah dulu
uh, menjadikan Anda atau menciptakan Anda di kandungan ibu saat usia 4 bulan itu sudah ditentukan. Ibu FF ini usianya 150 tahun. Nanti rezekinya sehari 1 juta. Nah, kemudian Ibu FF ini juga nanti akan menjadi orang yang beruntung, orang yang solih, satu solihah. Jadi sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggal kita mengikuti dan mensyukuri. Kenikmatan yang kita syukuri akan ditambah oleh Allah. Jangan malah berprasangka yang tidak jelas, sihir, bahwa saya sakit disihir oleh orang lain. Nah, siapa yang mengatakan bahwa itu disihir, diguna-guna oleh orang lain? Akhirnya apa yang muncul? Suudzon kan, muncul suudzon sama tetangga, suudzon sama ibu tiri. Lah, ini lebih parah lagi. Suudzon ini, buruk sangka ini. Inilah pengaruh godaan setan ya di sini. Pengaruh dari setan itu di ruang hati, ruang dada, memprovokasi ibu, sahabat semuanya untuk berpikir yang buruk-buruk kayak gini. Tidak kok setan masuk di dalam diri seseorang terus merusak fisik dan sebagainya. Nah, ini kan salah persepsi ya. Jadi mending kita positif thinking, husnudzon sama Allah, husnudzon sama manusia, husnudzon sama kejadian yang diberikan oleh Allah ini adalah bagian dari takdir yang sudah Allah tentukan. Tinggal kita bagaimana mensikapinya. Nah, solusi pertama itu adalah dihempaskan traumanya itu dengan teknik terapi. Teknik terapinya pakai apa? Boleh pakai spiritual, emosional, freedom teknik. Boleh. Ada juga bisa juga dengan teknik terapi aku mencintaimu. Dilepaskan. Tekniknya bagaimana? Sudah sering sekali kita sampaikan. Nanti di video berikutnya akan kita bikin satu panduan bagaimana teknik terapinya. Di video sebelumnya juga sudah ada sebenarnya ya, audio terapi aku mencintaimu. Silakan aja dicek di channel Santri Official. Ada videonya. Kemudian baca sholawat, baca la haula wala quwata illa billah, bersedekah. Yang ini adalah porsi terapi 90%. Jadi porsinya terapi penyembuhan ini adalah porsinya 90% sendiri. Nah, kemudian yang 10%-nya apa? Perbaiki fisiknya, perbaiki pencernaannya, perbaiki aliran darahnya, lancarkan. Dengan apa ikhtiarnya? Untuk melancarkan aliran darah, membersihkan usus, pencernaan itu menggunakan vitamin lambung. Vitamin lambung ada 2, vitamin lambung 1, vitamin lambung 2. Untuk konsentrasi di usus, pencernaan itu vitamin lambung 2. Untuk konsentrasi yang lebih luas lagi ke melancarkan pembuluh darah seluruh tubuh itu menggunakan vitamin lambung 1. Kemudian selain itu dibantu juga dengan umbi garut habatus sauda, di mana umbi garut habatus sauda ini adalah juga membantu stabilisasi asam lambungnya. Kemudian bisa ditambahkan dengan bekatul beras merah, di mana bekatul beras merah ini adalah sumber vitamin B kompleks menggunakan bekatul beras merah alami ya, alami. Sahabat yang dimuliakan Allah, ini secara fisik 10% diperbaiki, secara psikologis itu juga diperbaiki. Tapi jangan hanya fokus di fisik. Nah, sahabat yang dimuliakan Allah, semoga bermanfaat sedikit menanggapi dari Ibu FF ini yang menyatakan bahwa dirinya kena guna-guna, kena santet. Udah, itu diempaskan, dibuang keyakinan itu. Fokus perbaikan diri, mendekatkan sama Allah. Mudah-mudahan bisa diterima. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.